Perkenalkan, nama saya Mardoni Eskom Mkom dengan IP 1960 0324 2024 06 1002. Angkatan Latsar 11 tahun 2004, kelompok 2. Rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 dengan judul pembangunan server baru untuk mendukung aplikasi baru yang direncanakan di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang saya hormati penguji Bapak Aryo Fernandes, SIMM, dan mentor Ibu Umaira, STMT, dan Coach Yuniara Semenjurang, SSTP. Pembangunan server baru untuk mendukung aplikasi baru yang direncanakan di jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Padang mempunyai latar belakang sebagai berikut ini. Politeknik Negeri Padang, atau berikutnya kita sebut PNP, berupaya menjaga mutu, baik itu pengolahan data akademik maupun pelayanan administrasi di kampus menjadi optimal. Maka dari itu, yang kedua, perlunya dukungan infrastruktur teknologi, di mana setiap kampus di dunia berlomba-lomba mengintegrasikan teknologi yang terkini dalam operasional mereka. PNP berencana membuat aplikasi baru untuk menunjang optimalnya layanan administrasi kampus. Maka dari itu dibutuhkan sebuah server yang unggul untuk menjalani kegiatan tersebut. Tujuannya adalah adanya server baru sebagai wadah untuk aplikasi yang direncanakan, khususnya saat aplikasi dokumen JTA di lingkungan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, tersedianya infrastruktur baru yang aman dan handal di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Meningkatkan kinerja di lingkungan kampus Politeknik Negeri Padang, khususnya di jurusan Teknologi Informasi. Keempat, terciptanya nilai-nilai berakhlak dalam keseharian, baik itu sebagai ASN di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Ruang lingkup kegiatan ini merupakan pembangunan satu server baru, khususnya di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang, yang berguna nantinya untuk mendukung aplikasi baru. Direncanakan dibangun awal bulan Oktober 2024 ini. Isu ini terpilih dalam rancangan aktualisasi pertama menggunakan teknik AKPL, di mana ada 3 isu. Isu yang pertama, belum adanya pembaruan denah lokasi di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Ini dikarenakan karena ada pembangunan di gedung baru di Politeknik Negeri Padang. Dan yang kedua, belum adanya server terbaru untuk mendukung aplikasi berbasis web yang terbaru di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, belum maksimalnya sistem informasi pendaftaran pengunjung SLTA yang sekarang berbasis Google Form di Politeknik Negeri Padang. Sehingga dengan menggunakan teknik APKL, sehingga dapat dihasilkan yang ranking yang pertama, terpilihnya belum adanya server terbaru untuk mendukung aplikasi berbasis web yang terbaru di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang, di mana nilai aktualnya ada 5, problematiknya ada 5, kelayakannya ada 4, layaknya ada 4, jadi hasilnya ada 18. Dan kemudian kita akan lanjutkan ke menggunakan metode WSG, yang penyebab isunya pertama, tidak adanya sebuah server untuk sebuah wadah aplikasi terbaru di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, tidak dapatnya beroperasi aplikasi dokumen JTA untuk di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, kurang optimalnya administrasi di lingkungan jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Padang. Kemudian kita ranking. Yang terpilih nomor 1 adalah penyebab isu tidak adanya sebuah server untuk sebagai wadah aplikasi terbaru di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang.
Adapun nilai urgensinya yaitu sangat USG, dan nilai seriusnya sangat USG, dan nilai growth-nya sangat USG, sehingga skor isu ini mendapat nilai 15. Dan kita ranking menjadi nomor 1, sehingga dapat menampilkan matik rancang atau sisi yang mana unit kerjanya jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Dengan identitas isu yang pertama tadi, belum adanya pembaruan dana lokasi di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, belum adanya server terbaru untuk mendukung aplikasi berbasis web yang terbaru jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, belum maksimalnya sistem informasi pendaftaran kunjungan SRTA berbasis Google Form di Politeknik Negeri Padang. Jadi isu yang diangkat adalah belum adanya server terbaru untuk mendukung aplikasi berbasis web yang terbaru di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Kemudian gagasan pemecah isunya, pembangunan server baru untuk mendukung aplikasi baru yang direncanakan di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Habituasi rancangan aktualisasi, ada 6 kegiatan. Pertama, melakukan konsultasi bersama mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan tahap kegiatan pertama, menyepakati waktu jadwal konsultasi. Di sini ada outputnya, tersedianya jadwal konsultasi. Kemudian ada nilai keterkaitannya dengan nilai berakhlak. Pertama, akuntabel. Saya akan menyampaikan informasi tentang rancangan aktualisasi dengan jelas kepada mentor. Kedua, dari kegiatan tahap ini, kemudian kompeten. Saya akan berusaha menambah ilmu dengan meminta dan menerima masukan dari mentor demi kemajuan kinerja saya. Kemudian harmonis. Saya akan menjaga adab dan sopan santun dalam berkomunikasi dengan mentor. Kemudian adaptif, saya akan berusaha mengatur jadwal konsultasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu agenda mentor. Kemudian tahap kegiatan kedua yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Dengan output tersedianya rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mendapatkan nilai berakhlak yaitu akuntabel. Saya akan menyampaikan informasi tentang rancangan aktualisasi dengan jelas. Dan kemudian kompeten, yaitu saya akan menyiapkan rancangan sesuai dengan keahlian saya. Dan yang ketiga, tahap kegiatannya melaksanakan konsultasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya tersedianya foto dan catatan hasil konsultasi tersebut, dan mendapatkan nilai akhlak yang harmonis, di mana saya akan menjaga adab dan sopan santun dalam komunikasi dengan mentor. Kemudian loyal, saya akan menerima masukan yang diberikan oleh mentor. Kemudian kolaboratif, saya akan mencatat hasil konsultasi dengan mentor. Kegiatan pertama ini melakukan konsultasi bersama mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, mendapat kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu poin ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha di tingkat nasional dan internasional. Adapun penguatan nilai berakhlak di organisasi, yaitu terdapatnya nilai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kegiatan kedua, melakukan konsultasi dengan staf FT terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap kegiatan ini pertama, menyikapi waktu dan jadwal tempat pertemuan. Outputnya tersedianya jadwal pertemuan dan adanya nilai berakhlak yaitu akuntabel. Saya akan menyampaikan informasi tentang adanya kegiatan membangun server jelas kepada
staf IT dan berkaitan dengan rancangan aktualisasi. Kemudian sifat kompeten, di mana saya akan berusaha menambah ilmu dengan meminta dan menerima masukan dan staf IT demi kemajuan kinerja saya. Tahap kegiatan kedua yaitu melaksanakan konsultasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya tersedianya catatan hasil dan foto konsultasi. Memiliki nilai harmonis, di mana saya akan menjaga adab dan sopan santun komunikasi dengan staf IT. Dan kemudian loyal, saya akan menerima masukan yang diberikan oleh staf IT. Yang kemudian kolaboratif, saya akan mencatat hasil konsultasi dengan staf IT. Tahap ketiga, mengakses komputer server yang telah diberikan user dan password staf IT. Outputnya tersedianya pesan WhatsApp tentang user dan password. Kemudian sifat yang didapatkan akuntabel, saya akan menjaga user dan password tidak membagikan ke orang lain. Kemudian kompeten, saya akan menuangkan ilmu saya dalam mengakses server. Dari kegiatan dua ini, adapun kontribusinya pada misi Politeknik Negeri Padang yang poin ketiga, menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keempat, menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan pemerintah dan dunia usaha di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan kedua ini dapat memperkuat nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga itu mempelajari panduan cara membangun server melalui YouTube. Tahap kegiatan pertama, mencari dan mengakses video panduan membangun server di YouTube. Ada outputnya, yaitu tersedianya video yang dapat disimpan dan dapat dipelajari kembali. Adapun nilai kompeten, di sini saya akan meningkatkan kompetensi diri dengan menonton video panduan tersebut. Kemudian adaptif, di mana saya akan antusias mempelajari ilmu-ilmu baru dalam membangun server. Tahap kegiatan keduanya yaitu mencatat tata cara membangun server, baik itu software dan konfigurasi apa yang akan dibutuhkan. Outputnya tersedianya dokumen catatan. Di sini saya akan kompeten, yaitu saya akan mencatat hal-hal yang sangat penting untuk membangun server ini. Kemudian adaptif, saya akan berusaha mencatat hal yang penting agar nantinya mudah diterapkan pada saat membangun server. Kemudian tahap ketiga, membuat daftar software yang diperlukan dalam membangun server. Outputnya tersedianya daftar software yang digunakan. Di sini saya akan memiliki sifat kompeten, yaitu saya akan memastikan daftar software ini adalah software yang paling efektif membangun server. Kemudian yang terakhir, loyal, yaitu saya akan membuat daftar software yang sesuai dengan spesifikasi server. Adapun kegiatan 3 ini, mempelajari panduan cara membangun server melalui YouTube ini berkaitan dengan misi Politeknik Negeri Padang yang poin kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan poin keempat, menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian kegiatan keempat, melaksanakan konfigurasi membangun server baru, di mana tahap pertamanya menginstal software yang diperlukan untuk membangun server. Dengan output tersedianya screenshot instalasi server dokumen. Kemudian memiliki sifat kompeten, di mana saya akan menginstal software yang diperlukan membangun server. Kemudian sifat adaptif, di mana saya akan menggunakan software update versi terbaru agar keamanannya terjaga. Tahap kegiatan keduanya, mengkonfigurasi software agar sesuai dengan kebutuhan server. Outputnya tersedianya foto sedang melakukan konfigurasi server. Di sini saya akan memiliki sifat akuntabel, di mana saya akan konfigurasi software dengan penuh hati-hati agar software tidak rusak. Kemudian memiliki sifat kompeten, di mana saya akan menerapkan ilmu pengetahuan saya dalam membangun server agar efisien dan efektif. Kemudian loyal, di mana saya akan melakukan konfigurasi server agar tidak ada error. Kemudian adaptif, di mana saya akan melakukan konfigurasi sesuai dengan spesifikasi server.
Kemudian tahap kegiatan ketiganya memberitahu staf IT ada kendala yang dihadapi saat konfigurasi, di mana outputnya tersedia chat WhatsApp. Kemudian nilai berakhlak terdapat yaitu orientasi pelayanan, di mana saya akan terus terbuka dan berusaha memberi informasi kendala yang saya hadapi saat melakukan konfigurasi. Kemudian akuntabel, saya akan menerangkan apa-apa saja yang telah saya konfigurasi di server ke staf IT. Kemudian kompeten, saya akan menjelaskan dengan baik software yang telah saya konfigurasi. Kemudian harmonis, saya akan menjaga adab dan sopan santun dalam komunikasi dengan staf IT terhadap kendala yang saya hadapi. Kemudian adaptif, saya akan mengatur jadwal agar bisa ketemu langsung dengan staf IT untuk diskusi kendala sedang terjadi. Kemudian kolaboratif, di mana saya akan menjelaskan kendala dan menerima masukan dari staf IT. Adapun kegiatan yang 4 ini sesuai dengan misi Politeknik Negeri Padang. Poin kedua, menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan poin keempat, menerangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan kegiatan 4 ini dapat memperkuat nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kelima, mengoperasikan server baru untuk aplikasi terbaru di lingkungan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Yang pertama, memastikan address URL server dapat diakses pengguna tanda beroperasional dengan baik, dengan output tersedianya screenshot URL tersebut. Kemudian adanya nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana saya akan memandu pengguna agar dapat mengakses server. Kemudian akuntabel, di mana saya akan memastikan server dapat diakses address URL-nya dengan baik dan benar. Kemudian kompeten, di mana saya akan berusaha memastikan agar address URL tersebut dapat diakses oleh pengguna. Kemudian harmonis, saya akan berkomunikasi dengan sopan dan santun kepada pengguna. Kemudian loyal, di mana saya akan menjelaskan kepada pengguna dengan jelas cara mengaksesnya. Kemudian adaptif, saya akan berusaha menjelaskan kepada pengguna dalam mengakses server ini. Kemudian kolaboratif, saya akan meminta masukan dalam tentang penggunaan server jika ada hal yang perlu diperbaiki. Kemudian tahap kegiatan kedua, mengupload file aplikasi terbaru pada server. Outputnya tersedianya aplikasi yang dapat diakses, di mana saya akan memiliki sifat akuntabel, yaitu saya akan bertanggung jawab proses upload aplikasi terbaru dapat dilakukan pada server baru ini. Kemudian kompeten, saya akan memastikan server yang berjalan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan tahap kegiatannya berikutnya, yang ketiga, memonitoring operasional server baru terhadap aplikasi terbaru berjalan dengan baik dan efektif. Outputnya tersedianya foto sedang monitor server. Kemudian nilai yang berakhlak yang diterapkan, berorientasi pelayanan, di mana saya akan memonitoring operasi server berjalan baik dan benar. Kemudian akuntabel, saya akan memperbaiki jika saat monitoring ada kendala sedang terjadi. Dari kegiatan 5 ini, saya menjelaskan terdapat misi Politeknik Padang, yang mana poin kedua, menyelenggarakan penelitian yang inovatif adaptif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kedua, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan poin terakhir, poin 4, menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha di tingkat nasional dan internasional. Dan kegiatan konsolidasi kelima ini dapat memperkuat nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan keenam, membuat laporan pelaksanaan kegiatan membangun server baru serta server sudah dapat beroperasional kepada mentor. Pertama, tahap kegiatannya,
pertama mengumpulkan data untuk laporan dalam membangun server baru. Outputnya tersedia dokumen catatan yang terjadi. Adapun nilai berakhlak terdapat yaitu akuntabel, di mana saya akan menggunakan komputer dan printer kantor dengan bertanggung jawab. Kemudian kompeten, di mana saya akan berusaha meminta dan menerima masukan atau perbaikan laporan dari atasan demi kemajuan kinerja saya. Kemudian loyal, saya akan menjaga kerahasiaan data server pada laporan. Kemudian kedua, membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pendampingan serta melaporkan kepada mentor. Nilai outputnya adalah tersedianya laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian nilai berakhlaknya yang terdapat berorientasi pelayanan, di mana saya akan menunjung etika yang baik dengan sopan, santun, serta terbuka dengan atasan dalam menyampaikan laporan yang sudah saya buat. Kemudian akuntabel, saya akan menggunakan komputer dan printer kantor secara bertanggung jawab, efektif dan efisien dalam membuat laporan. Kemudian harmonis, saya akan menjaga adab dan sopan santun dalam menyampaikan laporan kepada mentor. Kemudian loyal, saya akan menerima koreksi dan perbaiki laporan bila ditemukan kekurangan guna menyempurnakan laporan yang telah saya buat. Kemudian tahap kegiatan yang ke-6 ini memberikan laporan yang telah selesai kepada mentor. Output yang diharapkan tersedia laporan yang telah selesai. Kemudian nilai berakhlak yang terdapat di sini berorientasi pelayanan, di mana saya akan menunjukkan etika yang baik dengan bersikap sopan, santun serta terbuka dengan mentor dalam menyerahkan laporan. Kemudian saya akuntabel, saya akan menyelesaikan dengan baik dan benar sesuai arahan mentor. Kemudian harmonis, saya akan menyesuaikan waktu penyerahan dengan agenda mentor. Kegiatan 6 ini sesuai dengan misi Politeknik Negeri Padang yang poin ketiga, menyerahkan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang poin keempat, menjalin kerjasama yang produktif berkelanjutan dengan lembaga pendidikan pemerintah dan dunia usaha di tingkat nasional dan internasional. Kemudian kegiatan memperkuat nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan loyal. Dari 6 kegiatan tersebut didapatkan metrik rekapitulasi rencana habituasi NND PDNS berakhlak. Yang pertama, mata pelatihan berorientasi pelayanan memiliki nilai 5, yaitu terdapat di kegiatan 4, 5, dan 6. Kemudian mata pelatihan akuntabel memiliki nilai 12, di mana di kegiatan 3 tidak memiliki nilai akuntabel. Kemudian nilai mata pelatihan kompeten di semua kegiatan terdapat sehingga memiliki nilai paling tinggi 14. Dan kemudian mata pelatihan harmonis ada pada kegiatan ketiga tidak terdapat nilai harmonis ini, namun memiliki nilai 8. Kemudian mata pelatihan loyal, di sini terisi semua kegiatan, cuma memiliki nilai jumlahnya 7. Dan nilai mata pelatihan adaptif di kegiatan ke-6 tidak terdapat, namun nilainya 9. Kemudian yang terakhir kolaboratif, pada kegiatan 3 dan 6 tidak terdapat, sehingga dijumlahkan mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan. Yang pertama terdapat mata pelatihan itu ada 6, yang kegiatan kedua 6, kegiatan ketiga ada 3, kegiatan keempat ada 7, kegiatan kelima ada 7, kegiatan keenam ada 5. Jadwal kegiatan aktualisasi, yang pertama kegiatan melakukan konsultasi bersama mentor. 3 kegiatan yang akan dilaksanakan itu di buku pertama bulan Oktober antara tanggal 1 sampai tanggal 4 Oktober. Kemudian melakukan konsultasi dengan staf IT terkait kegiatan yang akan dilaksanakan itu di minggu pertama, sela-sela antara 1 tanggal 4
Oktober 2024. Kemudian mempelajari panduan cara membangun server melalui YouTube di antara tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2024. Kemudian melaksanakan konfigurasi membangun server baru di tanggal 9 Oktober sampai 18 Oktober 2024, itu di minggu kedua dan ketiga. Kemudian kegiatan kelima, mengoperasikan server baru untuk aplikasi terbaru di lingkungan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Ini dimulai dari minggu ketiga bulan Oktober, dan yang terakhir membuat laporan kegiatan tanggal 21 Oktober sampai 10 November 2024.